Kita semua pasti pernah ngerasain kan, godaan buat cari jalan pintas, pengen semuanya serba instan. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara yang jauh lebih baik? Pendekatan kepemimpinan yang nggak bakal lekang oleh waktu. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas soal kekuatan kepemimpinan yang berpusat pada prinsip, fondasi yang super kokoh buat kesuksesan yang sejati. Kutipan dari Emerson ini benar-benar kena banget ya. Ini inti dari semuanya. Pengaruh sejati itu asalnya dari karakter kita, bukan cuma dari kata-kata manis atau teknik canggih yang kita pelajari. Pada akhirnya, siapa diri kita itu jauh lebih berisik dan lebih kuat pesannya daripada apapun yang keluar dari mulut kita. Oke, mari kita mulai dengan lihat dulu akar masalahnya. Sadar atau enggak, masyarakat modern ini sering banget ngajarin kita buat cari jalan pintas. Kita pengen hasil tanpa mau lewatin prosesnya, pengen untung tapi nggak mau berkorban. Stephen Covey punya analogi yang brilian banget soal ini. Coba bayangin deh, waktu sekolah kita mungkin bisa lolos ujian dengan sistem kebut semalam ya kan? Tapi pertanyaannya, apa kita bisa pakai cara yang sama di pertanian? Apa bisa kita santai-santai aja sepanjang musim tanam, terus berharap panen melimpah cuma dalam satu malam? Ya jelas nggak bisa dong. Logika pertanian itu nggak bisa kita akal-akalin. Nah, dan disinilah poin krusialnya. Kepemimpinan, hubungan kita dengan orang lain, bahkan pertumbuhan diri kita sendiri, itu semua diatur sama hukum yang sama, hukum panen. Ini tuh hukum alam, nggak ada tuh yang namanya solusi instan atau trik-trik manipulatif yang bakal awet. Kita harus menabur dulu sebelum bisa menuai. Sesederhana itu. Penyakit solusi instan ini kelihatan di mana-mana. Covey menyebutnya dosa mematikan. Contohnya, pengen kaya tapi nggak mau kerja keras. Pengen seneng-seneng tapi nggak pakai hati nurani. Atau ngejar bisnis tapi nggak peduli sama etika. Semuanya ini kan intinya sama. Mau memetik hasil tapi nggak mau capek-capek nanam benihnya. Jadi, kalau solusi instan itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih stabil dan bisa diandelin, yaitu menemukan panduan di dalam diri kita sendiri. Prinsip itu ibaratnya hukum alam, sama kayak gravitasi deh. Mau kita percaya atau enggak, suka atau enggak, gravitasi itu tetap ada dan bekerja. Nah, prinsip-prinsip kayak keadilan, integritas, dan kejujuran itu juga gitu. Mereka itu bagian dari kehidupan manusia, fondasi dari setiap peradaban yang bisa bertahan lama. Biar lebih kebayang, Covey ngasih metafora yang luar biasa. Peta versus kompas. Peta atau strategi dan rencana kita itu bisa cepat banget basi di dunia yang berubah-ubah ini. Tapi kompas yang mewakili prinsip-prinsip kita bakal selalu nunjukin arah yang benar. Kompas itu nggak ngasih tahu detail jalannya, tapi dia ngasih arah yang pasti. Prinsip-prinsip inilah yang ngasih kita arah utara sejati, sebuah pegangan yang nggak akan pernah berubah. Jadi nggak peduli sekacau apapun kondisi di sekitar kita, kompas internal ini bakal bikin kita tetap fokus dan punya pegangan yang kuat. Oke, jadi kita udah punya kompasnya nih. Terus apa lagi? Langkah selanjutnya adalah membangun fondasi yang benar. Ini bukan soal poles-poles penampilan luar ya, tapi soal memperkuat apa yang ada di dalam diri kita. Disinilah kita perlu paham bedanya kehebatan utama dan kehebatan sekunder. Gampangnya gini, kehebatan utama itu karakter kita, ibarat akar pohon yang nggak kelihatan tapi kuat. Nah, kalau kehebatan sekunder itu soal pesona, status sosial, ibarat daun-daun yang kelihatan indah. Sayangnya kita sering banget sibuk moles daunnya, tapi lupa nyiramin akarnya. Padahal buah yang bagus cuma bisa tumbuh dari akar yang sehat. Ujung-ujungnya, semua hubungan yang baik dan kesuksesan jangka panjang itu dibangun di atas satu hal, kepercayaan. Dan yang namanya kepercayaan itu nggak bisa dipalsukan. Kepercayaan itu adalah buah dari karakter dan integritas kita yang konsisten dari waktu ke waktu. Teknik bisa aja gagal, tapi karakter yang bisa dipercaya itu akan selalu jadi pemenangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian praktiknya. Gimana cara menerapkan ini semua? Prosesnya sebenarnya simpel, tapi dampaknya dalam banget. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Inilah yang disebut pendekatan dari dalam keluar. Intinya sederhana banget. Kemenangan pribadi harus datang lebih dulu sebelum kemenangan publik. Kita harus bisa memimpin diri sendiri, nepatin janji ke diri sendiri, nguasain kebiasaan kita, sebelum kita bisa efektif memimpin orang lain. Fondasi di dalamnya harus kokoh dulu, baru yang di luar bisa ikut kokoh. Kenapa sih pendekatan ini bisa sekuat itu? Jawabannya, karena saat kita hidup dengan berpegang pada prinsip, dari dalam keluar, kita secara otomatis memenuhi 4 kebutuhan psikologis paling mendasar yang kita semua punya. Ini yang menciptakan rasa berdaya yang benar-benar dalam dan tahan lama.
Jadi, saat kita hidup berprinsip, kita bakal dapat 4 hal penting ini. Pertama, rasa aman yang nggak bergantung sama pujian atau omongan orang lain. Kedua, panduan yang jelas dari kompas internal kita. Ketiga, kebijaksanaan buat ngelihat gambaran besarnya. Dan yang paling penting, keempat, kekuatan buat benar-benar bertindak, bukan cuma bereaksi terhadap keadaan. Inilah sumber kekuatan sejati. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Semua kesibukan kita, semua pencapaian, semua kesuksesan yang kita kejar, apakah itu semua udah sejalan dengan prinsip dan tujuan yang benar-benar penting buat kita? Karena pada akhirnya, manjat tangga secepat apapun nggak ada gunanya kalau ternyata tangga itu nyender di tembok yang salah.